Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Yusuf hadir? Hadir. Abdul Rahman Taufik? Hadir. Alisa? Hadir. Andini? Hadir. Anita? Hadir. Zahra? Hadir. Zidan? Hadir. Baik, terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi apa? Permintaan dan penawaran. Untuk materi hari ini, sekarang kita akan melanjutkan ke fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu minta kalian dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Silakan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan. Kemudian bentuknya disesuaikan nanti. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, dulu di atas. Sini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang besar. Ini kelompok 4. Nah, sekarang sudah dikasih nama kelompok? Sudah. Tempelkan di dinding di dekat tempat kalian duduk. Siap. Nih, di sini ada sholatin, kalian bisa pasang pakai ini. Di sini aja, nah. Di sini. Ya. Kelompok ini bisa di sebelah sana. Ini bisa di depan. Yang ini bisa di belakang atau di sana. Nah, Ibu sudah memberikan kalian sticky note. Itu nanti sticky. Ya. Nah, coba dibagikan satu orang satu lembar. Nah, sticky note itu nanti kalian tulis jawaban atas pertanyaan yang akan Ibu sampaikan sekarang. Ya. Pertanyaannya, gak usah ditulis pertanyaannya, cukup kalian dengarkan saja. Langsung kalian jawab tanpa berdiskusi dengan teman. Jawaban kalian langsung tuangkan di sticky note tersebut, kemudian tempelkan di HVS sesuai kelompoknya yang sudah disediakan. Paham? Ya, pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan harga sembako ketika menjelang Lebaran Idul Fitri naik? Sekali lagi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan harga sembako seperti daging, minyak, perbumbuan, dan kawan-kawannya ketika menjelang Idul Fitri harganya naik? Silakan tuangkan jawaban kalian dalam sticky note. Ibu kasih waktu 10 detik. Yang sudah langsung tempel ke sana. 1, 2, tidak usah panjang-panjang. 3, ayo cepat waktu berjalan. 4, cepat Jidan. 5, 6, ya sudah cepat tempel. Cepat. 7, cepat. Yang sudah cepat tempel. Cepat. 8, cepat. 4.
Udah semua? Nah, nah selanjutnya kita rolling ya perwakilan dari satu kelompok satu orang. Ini kelompok satu menjadi kelompok dua satu orang. Ayo siapa perwakilan? Cepat. Kelompok dua ke kelompok tiga satu orang. Di sini berdiri. Kelompok tiga ke kelompok empat satu orang di sana berdiri. Kelompok empat di kelompok satu. Selanjutnya coba dibacakan jawaban dari teman kalian yang sudah dituliskan dalam sticky note tersebut. Dimulai dari kelompok satu, jawaban kelompok satu yang akan dibacakan oleh Levia. Yuk, apa saja? Karena permintaan banyak pada hari tersebut, maka harga mahal. Dikarenakan sembako adalah bahan pokok. Gagal panen, bahan baku naik. Karena dalam waktu itu banyak sekali yang membutuhkannya. Kebutuhan yang meningkat banyak salah satunya untuk bikin ketupat. Tepuk tangan untuk jawaban di kelompok satu. Kita lanjutkan ke kelompok dua. Jawaban kelompok dua yang akan dibacakan oleh Randy dari kelompok satu. Silakan Randy. Permintaan yang banyak menyebabkan kalangan sehingga bahan baku menjadi naik. Karena adanya permintaan yang besar dan banyak. Karena pada hari itu ada perayaan. Karena adanya penawaran dan permintaan. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Untuk jawaban dari setiap kelompok di sini cukup bervariasi ya. Nah, Ibu tidak akan menyalahkan bagi jawaban yang belum tepat. Karena kita di sini masih belajar ya. Nah, untuk jawaban di kelompok dua di sini coba ini. Ibu coba satu. Ini yang tepat. Permintaan yang banyak menyebabkan kelangkaan sehingga bahan baku menjadi naik. Ini jawaban di kelompok 2. Selanjutnya, boleh duduk ke tempat kalian. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep harga dan mampu menganalisis terbentuknya harga pasar. Adapun untuk hukum permintaan yaitu ketika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan akan menurun. Sebaliknya, jika kuantitas harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan akan meningkat. Kemudian hukum penawaran. Ketika harga barang dan jasa yang ditawarkan meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Dan ketika harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun. Fungsi permintaan. Di sini terdapat rumus QD sama dengan FPD, di mana QD yaitu jumlah permintaan, F fungsi, PD satuan harga. Contoh, diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 negatif 3 PD. Maka hitunglah jumlah permintaan pada harga Rp5. Hitunglah jumlah permintaan saat dibagi gratis dan gambarkan kurva permintaan. Kita jawab bersama-sama ya.
rupiah. Ya, berarti sama dengan 40 dikurangi 3 kali 5. Sama dengan 40 12. Sama dengan 25. Selanjutnya, B. ID sama dengan 40 negatif 3 PD. Yang kedua, hitunglah jumlah permintaan saat dibagikan gratis. Berarti kalau gratis harganya menjadi berapa? 0. Sama dengan 40 dikurangi 0. Jadi saat dibagi gratis 40. Kemudian kita buat kurvanya. Ya. Ketika membuat kurva, kita tulis dulu persamaannya di sini. 40 dikurangi 3 PD atau negatif PD. Kita buat di sini menjadi dua sisi. ID, jika P-nya 0, maka Q-nya 40. Kemudian dari sisi PD-nya, jika Q-nya 0, ini P-nya menjadi 13 1/3. Dari mana 13 1/3 itu? 13 1/3 di sini didapatkan dari 40 dibagi 3. 40 dibagi 3. Didapat 13/3. Nih. Di sini ada soal ya. Fungsi penawaran, jika diketahui penawaran dinyatakan dengan IS sama dengan 2PS dikurangi 5, maka hitunglah jumlah penawaran jika harga per unit Rp5 dan Rp10 dan buatkan kurvanya. Di sini Ibu akan membagikan kertas, jadi nanti kalian mengisi jawabannya di kertas ini. Satu kelompok satu. Silakan mulai mengerjakan dari sekarang. Berapa unit ini? Ada pertanyaan? Cara bikin kupon. Seperti yang tadi di fungsi permintaan. Sudah di sini. Sudah. Jika ininya 0, IPS kita punya 0, maka ini 20. Waktu diskusi kalian untuk menjawab sudah habis. Sekarang kita mulai untuk presentasi ke depan menjelaskan jawaban kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1. Baik, di sini kami akan menjelaskan poin A, hitunglah jumlah penawaran jika harga per unit Rp5 dan Rp10. Jawabannya yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10, terus dibagi 5, dikurang 5 sama dengan 5. Jadi jumlah barang yang diminta pada saat Rp5 adalah 5 unit. Lanjut pada saat Rp10 yaitu 2 dikali 10 sama dengan 20, dikurangi 5 sama dengan 15. Jadi jumlah barang yang diminta pada saat harga Rp10 adalah 15 unit. Nah, tepuk tangan. Untuk menggambar kurva pertama kali dibuat dahulu tabel. Nah, di tabel ada QS dan PS. Jika QS-nya negatif 5, maka PS-nya 0. Dan jika PS-nya 0, maka QS-nya 2/2, 1/2.
2 ini dihasilkan dari IS sama dengan 2 PS dikurangi 5. 2 PS sama dengan 5, jadi PS sama dengan 5/2. Nah, untuk digambar kurvanya seperti ini. P gambar kurva ke atas P untuk 21/2 dan yang ke pinggir -5. Tepuk tangan. Kesimpulannya, untuk materi kita hari ini yaitu hukum permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian.